membuat link meeting di luar Classroom ya. Tapi pada intinya sama kok ya. Larinya ke Google Meet. Cuman cara aksesnya aja beda. Boleh nggak dicobakan Meet-nya pakai Classroom, Pak? Oh, boleh. Nah, berarti ini ya, saya klik Classroom. Bentar, saya tutup dulu. Ini ya, stream. Saya klik. Kedua, ingat ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak satu domain dengan saya, bagi yang bukan SMP ya, jadi Bapak Ibu ya, pasti nggak akan melihat ini. Ya. Kalau yang satu domain dengan SMP, kemungkinan bisa melihat link ini. Tapi kalau Bapak Ibu yang SD, yang SMA atau SMK, kemungkinan nggak bisa melihat ini. Ya. Apalagi yang Bapak Ibu menggunakan Gmail biasa, yang muncul paling kode kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini anggaplah kelas kita ya Bapak Ibu. Tinggal saya klik ini aja. Nah, klik ini. Sama, nanti tinggal join saja Bapak Ibu ya. Join saja. Sama ya Bapak Ibu. Dia larinya akan ke ini. Sama Bapak Ibu. Tinggal kita klik aja, nanti siswa kita klik ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ada yang melihat untuk link Meet ini? Saya rasa yang SMP pasti bisa melihat. Bu Ida bisa? Ya, bisa? Bisa Pak. Bisa. Bisa Pak. Ya, berarti Bapak Ibu yang SMP ya? Ya, SMP Pak. Ya, yang SMP bisa. Coba join Bu. Klik link ini. Nah, oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk proses masuk ke Google Meet itu cuman caranya aja berbeda. Ada yang dari Classroom, ada yang dari email, ada yang dari titik 9, ya, ada yang dari kalender, ya Bapak Ibu. Jadi berbagai macam cara ya Bapak Ibu, tetapi ujung-ujungnya sama. Dia akan masuk ke Google Meet. Nah, ini Bu Ida bisa, berarti akun SMP. Ya, seperti itu ya. Iya. Iya, udah link itu selesai. Kita nggak usah sibuk-sibuk lagi buatkan link ke anak. Nggak, sampaikan aja. Iya, betul seperti itu. Nah, ini Pak Anung juga ya. Jadi Bapak Ibu, ya. Jadi, mohon maaf ya Bapak Ibu yang SD mungkin nanti sama kawan lah SD ya Bapak Ibu membuat room. Karena memang aturan main di Classroom seperti itu ya Bapak Ibu, harus sesama satu organisasi seperti itu. Oke ya Bapak Ibu, itu caranya. Jadi Ibu nggak usah buat, Bapak Ibu nggak usah buat ini, nggak usah buat link. Ini sudah ada ya. Ya, kita tutup sini. Oke Bapak Ibu, itu bagaimana kita mengakses Google Meet dari Classroom Bapak Ibu. Makanya sayang kalau Bapak Ibu memang Bapak Ibu udah aktif nih ya, belajar ID, sudah belajar banyak tadi tentang fitur-fitur ya yang ada di Classroom, Meet. Nah, kan sayang ya Bapak Ibu kalau siswa kita masih juga menggunakan Gmail biasa ya Bapak Ibu. Mungkin itu ada lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan pertanyaan yang kira-kira mengganjal nih seputar Meet. Jadi cara aksesnya boleh berbeda, tapi nanti intinya masuk juga ke Google Meet ya Bapak Ibu. Ini kalau siswa pakai jadi masuk apa bisa join Pak? Sedangkan kita pakai belajar.id. Ya.
Bisa join, tapi seperti saya manual ya, Bapak Ibu mengizinkan, izin gitu. Jadi, dia harus minta Bagus izin. linknya, ya. Bagus siswanya dianjurkan lapakbelajar.id untuk siswa itu. Bagus. Ya. Sayang. Kalau siswanya belajar ID, dia tinggal masuk aja Bapak Ibu, karena udah terverifikasi satu organisasi seperti itu, ya Bapak Ibu. Kita deteksi anak pakai Gmail biasa atau belajar ID kelihatan kok. Oke, kamera dinonaktifkan, penggantinya ada gambar, cara ada gambar itu. Pak Amran maksudnya apa nih? Kamera dinonaktifkan, penggantinya ada gambar, cara ada gambar itu yang mana nih maksud Pak Amran? Kayaknya yang di akun belajar.id itu kan biasa kalau dia nggak ganti foto kan cuma tulisan nama, maksudnya yang di sana mungkin nggak? Oh ya kayak gini ya, mungkin ya seperti itu. Iya, kayaknya. Coba langsung jelaskan. Ya berarti foto profil ya Bapak Ibu. Saya melihat nih masih banyak nih yang profilnya. Caranya sama lah seperti Bapak Ibu ingin mengganti ini ya. Kita klik ini nih, yang masih E, yang masih D sesuai inisial Bapak Ibu namanya. Kita klik, kemudian kita ini ada foto nih Bapak Ibu, lambang kamera. Kita klik ya Bapak Ibu. Silakan upload ya Bapak Ibu fotonya. Nah setelah upload baru Bapak Ibu nanti jadikan profil. Nanti juga otomatis akan tertempel ya Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu kameranya non aktif, otomatis nanti foto profil Bapak Ibu yang akan muncul. Sederhana ya Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu mengganti email biasa lah foto profilnya, itu sama. Mungkin seperti itu ya Pak Amran. Oh mungkin maksudnya background Pak, jika biasa ada huruf A aja. Oh ya, maksud Pak Amran tadi berarti belum dirubah foto profil. Silakan ya Pak Amran, ganti foto profil yang keren, yang lainnya udah pada keren. Ya Bapak Ibu yang lain bolehlah coba itu yang masih huruf-huruf itu. Ya huruf R, huruf E, huruf Y. Ya. Silakan ya. Bisa nggak Pak Sum kayak di Zoom gitu kita misalnya kayak gini. Pura-puranya fotonya memperhatikan serius itu bohong-bohongan gitu. Di situ kan tampilannya cuma bulat-bulat gitu kan. Oh, ini ya. Perhatikan gitu kan. Padahal enggak. Ya, di Google Meet memang belum ini ya. Kita background-nya disediakan ya. Background-nya disediakan. Tapi menggunakan aplikasi pihak ketiga itu bisa sih Bapak Ibu ya. Seperti tadi saya menggunakan snap kamera ya, artinya bisa memodifikasi ya Bapak Ibu. Memodifikasi background kita. Seperti itu ya. Silakan nanti ya Bapak Ibu boleh dicoba. Oh ini Bu Yat nanya nih Bu Yat, atau Bu Yat sampaikan langsung aja Bu Yat. Maksudnya cara pengaturan di Google Meet. Coba Bu Yat, maksudnya gimana Bu Yat? Bu Zulfayati Pak. Oh silakan. Suaranya kecil sekali ya Bu. Suaranya nggak masuk Bu Yat. Iya, suaranya kok nggak masuk ya? Nggak masuk suara Bu Yat. Iya, kenapa nggak masuk suaranya? Kecil ya? Atau di volume mungkin enggak? Atau di chat boleh Bu? Kalau saya nggak dengar masalahnya. Gimana cara memunculkan Google Meet? Cara memunculkan Google Meet, apakah bukan ya? Maksudnya cara pengaturan di Google Meet buka di mana? Pengaturan Google Meet buka di mana? Tapi Google Meet posisinya sudah muncul ya? Atau dari awal ini? Maksudnya? Nggak dengar. Pak Sumati. Ya Pak Nung. Maksudnya Bu Yat itu ini loh, Pak Nung, saya itu mau meeting itu bukannya melalui apa Google Drive atau Gmail
atau di Classroom. Nah, itu tiga-tiganya saya rasa bisa. Saya gitu tadi. Nah, tinggal jelaskan aja Pak, pakai 3 itu aja Pak. Oh iya. Oh ya, Buya, Terima kasih. maksud Buya itu berarti awal nih, asal awalnya dari mana nih muncul Meet kan gitu. Selama ini kan Ibu mungkin Iya Pak ya. join saja kan gitu, otomatis keluar. Iya, Iya, Bu. kasihan dia Pak. Sampai ketawa-tawa terus gitu. Boleh. Ya ampun. Nah, caranya Bapak Ibu kan pasti buka email ya, buka email. Nah, buka email nih, posisi harus emailnya terbuka nih Bapak Ibu. Nah, kalau udah terbuka email, pasti di bawah ini ada Meet, pasti ada nih Bapak Ibu. Baik yang premium, yang belajar ID maupun yang biasa. Silakan diklik ya. Atau, saya klik aja lah biar tidak bingung. Nah, seperti ini. Langsung muncul ya Bu ya, ini langsung muncul. Ya. Tanpa diaba-aba muncul pokoknya. Kemudian kita langsung Pak aja Ibu klik join. Atau ini copy dulu, ini link yang akan Bapak Ibu harus dibagikan ke siswa ya. Ini harus dibagikan biar satu ruang ya dengan kita yang buka ruang rapat. Nah, kita copy klik join. Nah, Pesertanya. Nah, kalau udah silakan ya. Silakan Ibu tinggal join now. Nah, dah itu aja Bu. Ada berapa langkah nih tadi? 1, 2. Oh, yang bisa telan itu ya, titik 3 itu ya. 2 langkah aja ya. Selesai. Tinggal Ibu Oke, tunggu siswa kita masuk. Ya. Ya. Atau Kalau caranya banyak sih ya. Atau kita ini aja Pak, misalnya. Kalau ketik manual ya, meet google.com. Meet. Tapi ini kan capek ya Bapak Ibu, udah biasa pakai voice typing, ngapain ngetik ya Bapak Ibu. Ini bisa juga ya Bapak Ibu. Langsung masuk ke halaman Meet langsung. Ya. Atau tadi ya, lewat titik 9. Atau lewat Classroom. Banyak kok ya Bapak Ibu pilihannya, nggak usah bingung Bapak Ibu. Pilihannya banyak. Silakan mau masuk lewat mana. Barusan telepon nih Pak, kayaknya di setelan yang pengaturan yang titik 3 bawah itu loh Pak. Oh, titik 3 ya. Sini. Ya. Itu Bu Yat, coba nganggu Bu Yat. Oh iya. ya Bu Yat biasanya seperti itu Pak, senengnya pakai titik 9. Oh. Ya kalau settingan di sini ya boleh Bapak Ibu, ini udah berbagai macam tadi udah saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Tadi kalau Bapak Ibu mengalami gangguan video ya, kamera nggak muncul di bagian setting, silakan di video ini Bapak Ibu atur posisi harus webcam laptop ya Bapak Ibu. Karena kalau posisi webcam laptop seperti snap kamera, dia akan menjadi logo aja karena snap kamera nggak saya aktifkan Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi setting di sini untuk apabila kita ngalamin trouble ya Bapak Ibu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah kita setting lagi ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini biar balik lagi. Nah, tuh. Mungkin itu Ibu Yaja di sini. Silakan diklik aja Bu, Ibu ya. Nggak akan rusak kok Bapak Ibu Meet-nya. Bapak Ibu diklik nggak akan rusak Meet-nya. Ya, dijamin aman Bapak Ibu Meet-nya. Nggak usah takut mencoba ya Bapak Ibu. Kalau kita dengan siswa belum pede dengan kawan guru di sekolah ya, atau micro teaching lah Bapak Ibu, atau malu lagi ya berdua saja ya di rumah dengan anak boleh ya, anak kita sebagai siswa ya, atau bapaknya juga sebagai siswa, kan lebih seru ya Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu, itu tadi tentang. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada saya akan menjelaskan tentang whiteboard. Bapak Ibu udah jelas semua ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya kalau kita sih standar aja sih, cuman aktifkan terus ajak gabung aja, saya rasa sudah terpenuhi semua kok, nggak banyak. Atau kita aktifkan terus share link aja selesai. Itu standar aja kita. Kalau hanya untuk mengajar aja, saya rasa itu aja ya Pak Sum ya. Iya, makanya yang penting dasar-dasar ini Bapak Ibu sudah menguasai fitur. Jadi dalam pembelajaran Bapak Ibu tidak gagap
ini anak ribut mana-mana mic-nya. Nah, nanti Bapak Ibu ini jadi nggak konsen seperti itu. Terus ada yang tanya juga nih Pak Sum, Ya. gimana nih cara menghubungkannya ke YouTube macam Pak Sum ini? Oh, ini Pak Arif ya. Pak Arif di apa namanya di laptop ini harus diinstal namanya OBS ya. Ini OBS ya namanya. Jadi ini laptop yang saya pakai nih sekarang ini, makanya saya kadang ada nge-lag sedikit karena memang satunya memori dari laptop saya dipakai untuk streaming, ya. Tapi Bapak Ibu diingat ya, artinya kalau Bapak Ibu laptopnya ini minimal speknya tidak boleh standar. Kalau untuk saya sendiri, saya upgrade ya Bapak Ibu, memorinya saya pasang 12 GB, ya. Jadi kalau Bapak Ibu memorinya cuma 4 GB, nanti waktu mau buat OBS atau streaming akan nge-lag ya Bapak Ibu. Nge-lag itu berarti berhenti, nggak berjalan. Saya aja yang memorinya sudah 12 GB nih Bapak Ibu, kadang apa namanya ada kendala ya, artinya nge-lag sedikit. Antara yang di YouTube dengan yang sekarang kita live di Meet ini Bapak Ibu, ada delay itu Bapak Ibu ya, ada delay sekitar mungkin 5 detik atau 10 detik itu. Jadi di sini saya ada ngomong ini di live YouTube itu belum nyampai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah install OBS ya. Nah, silakan Bapak Ibu di sini di bagian video capture kita pilih Meet ya Bapak Ibu. Kalau nggak pilih Meet, otomatis nanti yang muncul di YouTube file lain ya. Jadi kita posisi ini harus apa namanya harus Meet seperti ini ya. Frame ini saya buat sendiri ya Bapak Ibu, jadi frame ini untuk mempercantik. Sebenarnya kalau nggak ada frame-nya ya dia polos saja Bapak Ibu, polos. Nah, saya buat frame, kemudian saya buat teks ya, jadi seolah-olah seperti apa ya, seperti biar nggak kalah dengan stasiun TV lah Bapak Ibu ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ada sebenarnya banyak ya Bapak Ibu untuk streaming kan, ada namanya StreamYard. StreamYard itu berbayar ya Bapak Ibu. Kalau nggak berbayar biasanya, kalau Bapak Ibu pernah melihat apa ya, ada webinar, kemudian ada tulisannya StreamYard di pojok kanan atas biasa. Tapi dia pakai yang gratisan Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Artinya kalau dari Meet sendiri langsung di-linkkan ke YouTube tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi ada aplikasi pihak ketiga dan laptop kita atau PC kita harus mendukung ya Bapak Ibu. Kemudian hard disk saya pasang itu SSD ya Bapak Ibu, bukan hard disk biasa. Nah, SSD itu yang hard disk sekarang ya, solid state disk ya. Dia progresnya itu 10 kali lipat lebih cepat daripada hard disk biasa. Gitu. Jadi kalau laptopnya Bapak Ibu punya yang ya speknya lumayan, silakan Bapak Ibu ya untuk mencoba. Atau Bapak Ibu yang laptopnya biasa untuk gaming itu biasanya kan speknya tinggi. Ya, ada dipasang 24 GB memorinya ya. Tapi kalau Bapak Ibu untuk ngetik saja 4 GB udah cukup Bapak Ibu. Mungkin itu ya Pak Arif, kalau mau mencoba silakan install dulu OBS ya, Bapak install OBS dulu. Kemudian kita lihat juga spek dari laptop kita. Seperti itu Bapak. Pak Sum, ini satu lagi Pak Sum, tapi agak di luar konteksnya Google Meet ini ya. Nggak gabung. Kalau misalnya gabung di Classroom, tapi pakai akun pribadi, mau gabung di kelasnya Pak Sum ini, tapi pakai akun pribadi bisa nggak? Boleh, bisa, nggak masalah. Cuma yang nanti kan kelihatan seperti ini loh Bapak Ibu. Ini pun ada beberapa akun. Iya, tampilannya beda. Saya lihat ya. Bentar. Nah. Ini yang ada Invite Guardians, ini jelas ini akun Belajar ID ini. Cara saya lihat ini aja bisa, pembuktiannya gampang. Tinggal kita klik sini ya, atau inilah kita klik ini, anggaplah kita mau remove. Nah, di sini akan muncul nih. Ya. Seperti Bapak Ibu. Nah, kalau punyanya siapa? Pak Amka ya. Ini email biasa nih Bapak Ibu. Pembuktiannya gampang, kita klik. Kemudian kita seolah-olah mau hapus. Nah ini ya, pakai email biasa. Artinya Bapak Ibu kalau pakai Gmail biasa bisa gabung, silakan.
Tapi ya Bapak Ibu disarankan menggunakan belajar ID ya Bapak Ibu. Makanya silakan Bapak Ibu tanyakan dengan operator sekolah atau kepala sekolah ya Bapak Ibu. Nah, kan sayang karena di kepala sekolah ada fitur admin ya Bapak Ibu untuk mereset jika kita lupa password. Nah, seperti Ibu Anggita ya, Bu Anggita atau Pak Anggita ini email biasa, anak kampung email biasa, Ibu Anissa Anggita juga email biasa, ya, Ibu Iza ini biasa, Pak Armin, Pak Aron. Nah, artinya email biasa bisa masuk ya, Bapak Ibu. Yang invite guardian itu fungsinya untuk apa, Pak? Invite guardian tuh ini kalau dalam bahasa Indonesia tuh wali, mengundang wali murid. Nah, masukkan email wali. Artinya gini, kalau siswa kita akan guru membuat tugas, nanti orang tua dapat info juga. Ya. Jadi itu sekedar pemberitahuan bahwa ada tugas dari guru gitu ya? Iya. Kalau ketika anak sudah mengumpulkan ada itunya enggak? Notifikasinya enggak? Ya, seharusnya ada sih, ada ini apa namanya, ada pemberitahuan. Memang kalau selama ini untuk sekolah sih belum ada ini ya. Karena apa? Kadang punyanya anak ya punya orang tua, kadang satu. Kadang kalau kita anak suruh menginputkan ini, khawatirnya nanti tambah bingung. Kecuali pakai belajar.id ya, pasti punya anak ya. Ya maksudnya gini Bu, HP-nya. Oh ya, HP, oke. Kalau HP-nya satu, akunnya di situ semua kan percuma juga dapat info masuk ke situ. Ya. Saya rasa udah jelas ya Bapak Ibu ya mengenai ini. Apa Google Meet? Ya. Ada satu lagi nih, whiteboard mungkin ya Bapak Ibu. Maksud saya kalau nggak ada pertanyaan, kita ke whiteboard nih Bapak Ibu. Kayaknya pas nih nanti jamnya. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu, fitur terakhir di Google Meet itu ada namanya whiteboard. Tapi di fitur .9 itu namanya Jamboard ya. Itu namanya nih ya, Jamboard ya Bapak Ibu. Tapi di Meet dia dibuat biar orang nggak bingung, mungkin makanya namanya whiteboard. Saya klik, kemudian saya start new. Ini digunakan untuk pengganti ini ya Bapak Ibu, papan digital. Jadi pada waktu kita Meet menggunakan Google Meet, Bapak Ibu nggak usah bingung bagaimana kita menggunakan papan dan sebagainya. Ini sudah disediakan oleh Google Bapak Ibu. Nah di sini yang di-sharekan itu cuma 2 orang atau tidak. Ini saya nggak sharekan aja dulu. Ya, bisa meng-view saja. Kemudian setiap orang akan bisa mengedit. Nah, saya klik ini. Jadi Bapak Ibu nanti di Jamboard yang saya buka, Bapak Ibu bisa mengedit. Jadi nanti setiap Bapak Ibu akan mendapatkan link di kolom komentar ya, Bapak Ibu. Ada nggak ya di kolom komentar? Bentar. Udah muncul. Muncul ya Bapak Ibu? Muncul. Coba Bapak Ibu klik whiteboard. Klik link tadi ya. Oh, ya. Nah, bisa mencoret-coret nih Bapak Ibu ya. Enggak kalah dengan Google Doc nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencoret-coret. Ya, ada 12 yang mereview. Nah, di sini ya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu coba saya. Oke, coba saya ini. Bapak Ibu saya jadikan viewer dulu. Biar nggak banyak coret-coret. Oke. Pasti Bapak Ibu nggak bisa lagi. Bapak Ibu bisa melihat aja, nggak bisa aktif ya. Nah, saya ini masih bisa. Bisa akses tapi nggak bisa coret-coret. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini akan saya jelaskan ya Bapak Ibu fiturnya.
Kelihatan nggak ya, Bapak Ibu? Yang Ada saya peringatan. enggak ya? Bentar. Nggak kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Janboardnya kelihatan nggak? Dari Bu Ida kelihatan janboardnya? Kelihatannya? Oke. Nah, akan saya jelaskan nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau guru matematika tidak usah bingung. Di sini ada papan berpeta ya Bapak Ibu. Nah, ada papan berpeta Bapak Ibu. Jadi di Janboard ini udah disediakan. Oh, mati-mati. Ada disediakan nih papan berpeta. Kita juga mau seperti papan zaman dahulu kala nih Bapak Ibu. Seperti saya SD, masih pakai kapur. Nah, ini diganti warnanya ya Bapak Ibu putih. Ya, seperti itu. Kemudian saya mau ganti background lagi. Nah, ini sesuai selera Bapak Ibu ya. Nah, ini papan berpetanya mau berwarna, silakan ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan kalau Bapak Ibu ingin menggunakan papan sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu. Nah, jika kita menulis seperti ini, nah ini ada namanya penghapus ya Bapak Ibu. Ini penghapusnya ini pelan-pelan ya. Nah, pelan-pelan nih Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tadi coretannya banyak, langsung aja clear frame. Semuanya akan bersih. Ya. Nah, di bawah ini ada stick note Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu membuat pertanyaan di apa namanya? Di Janboard, anak suruh menjawab nama, nah, nama anaknya siapa, kita save. Nah, kemudian dibuat lagi nama, kita save. Nama, kita save. Mungkin Bapak Ibu buat kelompok boleh. Nah, artinya ini nanti anak menjawabnya di sini ya, Bapak Ibu. Nah, ini bisa untuk anak menjawab. Nah, atau Bapak Ibu digunakan untuk apa boleh silakan. Ini fungsi dari stick note ya, Bapak Ibu. Mungkin ini biar game Bapak Ibu kasih pertanyaan apa, nanti anak suruh menjawab di sini. Ya, kelompok. Itu ya, Bapak Ibu, ini stick note. Kemudian selain stick note di sini ada gambar nih Bapak Ibu. Saya akan mencari gambar nih. Saya akan menerangkan tentang di sini rangka ya. Oh maaf, rangka manusia. Nah, Bapak Ibu akan apa nih, macam-macam tulang mungkin ya. Kita klik aja nih Bapak Ibu. Nah, insert. Ini untuk bahan pembelajaran Bapak Ibu misalnya. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal pakai pen. Nah, ini namanya tulang apa, ya kan? Nanti anak suruh menjawab. Nah, ini namanya tulang apa? Nah, anak nanti suruh menjawab. Nah, ini persendian, ini apa namanya? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu mengajarnya bisa apa namanya mengambil materi yang ada di internet. Kemudian kalau tulis kayak gini kan susah nih Bapak Ibu ya, saya hapus. Bapak Ibu nanti pakai fitur ini text box tulang kepala misalnya. Itu Bapak Ibu. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau mengajar misalnya seni budaya, berarti Bapak Ibu ya cari tari-tarian. Bapak Ibu misalnya mengajar matematika ya tinggal cari aja Bapak Ibu ya materinya. Nanti taruh di sini, kemudian nanti cara pengerjaannya ya, kita seperti di papan sedia kala Bapak Ibu. Ya. Nah ini yang bawah ini namanya laser. Laser itu untuk menekan ini aja, dia akan hilang. Kalau di pointer ya laser ya Bapak Ibu. Ini tulang kepala, ini tulang jari misalnya, ini rangka misalnya, tulang rusuk. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang menu-menu di sebelah sini
silakan Bapak Ibu dipakai di dalam pembelajaran, ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, di sini udah penuh. Ini nambah lagi ya Bapak Ibu. Nah, papan kedua, papan ketiga, papan keempat, papan kelima. Kalau nggak salah ini sampai ribuan pun masih bisa nih Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah dihapus. Misalnya anak sudah coret-coret di sini, diganti ya Bapak Ibu. Diganti lagi kalau sudah siap, ganti lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu setelah mengajar ini menggunakan Jamboard ini Bapak Ibu nanti bisa disimpan ya. Ini ada titik 3 nih Bapak Ibu. Kita klik, bisa Bapak Ibu simpan sebagai PDF hasilnya whiteboard ini atau gambar ya. Atau dihapus Bapak Ibu atau dibuat kopian. Ya, jadi tidak hanya papan digital Jamboard aja Bapak Ibu filenya, tapi bisa dijadikan PDF. Ya. Nah, file PDF ini kan bisa Bapak Ibu nanti di-share ke siswa. Ya. Nah, ini tadi kita belajar di papan digital dan ini historinya. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu di Google Meet tidak kehabisan akal dalam pembelajaran. Artinya tidak ceramah saja, tapi anak suruh ikut aktif. Buatlah stick note kecil-kecil ini Bapak Ibu. Nanti kalau anak udah ngerjain dikecilkan. Ya kan? Biar tulisannya bagus, Bapak Ibu pakai text box. Ya. Ya, ini kan sama. Untuk apa? Itu Bapak Ibu, misalnya anak ada kurang jelas, besarin ya Bapak Ibu. Kalau udah jelas ya sudah, nggak sebesar-besar. Nah, kemudian mau ini undo seperti biasa ya, mengembalikan yang sudah hilang itu pakai undo. Oke, itu kemudian saya misalnya pindah ke ini, saya akan membuat soal 4 ditambah 5 misalnya ya. Kalau sudah akan saya buka, nanti Bapak Ibu kerjakan. Saya buka akses. Kira-kira siapa yang duluan menjawab? Oke, Bapak Ibu silakan diakses. Siapa kira-kira yang duluan menjawab? Nah, ini Pak Sahroni. Ayo Bapak Ibu, siapa yang cepat menjawab? Ini sudah saya buka aksesnya. Nah, 9. Nah, ini dengan ini Pak Bu Firda ya. Nah, dengan Bu Firda. Kan ketahuan nih siapa yang menjawab ya, Bapak Ibu. Nah, yang anonymous ini berarti dia menggunakan email pribadi ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan Belajar ID, namanya akan muncul. Seperti ini ya. Ini Bu Firda muncul. Nah, ini email biasa, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau siswa kita menggunakan handphone ya, Bapak Ibu, berarti siswa kita harus menginstal Jamboard ya, Bapak Ibu. Menginstal Jamboard. Jadi biar nanti siswa kita bisa ya. Tapi kalau siswa kita di laptop sih nggak masalah ya, Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi papan digital ini saya rasa dari background ya sudah sesuai kebutuhan. Kalau Bapak Ibu bosan yang ada di layar ini menu, bisa Bapak Ibu nambah gambar sendiri ya, bisa nambah background sendiri Bapak Ibu. Kalau ada silakan ditambah background sendiri ya. Jadi menu-menu ini ya kalau kita di papan tulis kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Bedanya di sini ada gambar nih yang membantu Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu mengajar apa ya? Kalau misalnya mengajar apa ya, harian misalnya, akan muncul jenis-jenis tarian seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih interaktif kalau Bapak Ibu mengoptimalkan Jamboard ini ya. Jadi nggak usah khawatir, di Google Meet muncul papan tulis digital. Oke Bapak Ibu, itu menu-menu yang ada di Google Meet. Jadi tidak sekedar video conference, tetapi juga
ada papan digitalnya, bisa merekod Bapak Ibu, bisa merubah background, ya. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada bisa juga Bapak Ibu manfaatkan. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu untuk Jamboard. Ya. Kita udah mengenal fiturnya semua, tinggal kreatif Bapak Ibu ya di dalam proses pembelajaran. Dan ini akan tersimpan ya Bapak Ibu, tersimpan di Drive. Ya, misalnya saya tutup, ini namanya belajar, saya ganti namanya. Belajar Google Meet. Belajar Jamboard Meet. Oke, saya okekan. Nah, ini namanya berubah, saya tutup. Saya akan cari di Drive. Di Drive belajar. Ya. Ntar saya ini ya Bapak Ibu muncul. Nah, ini yang lambang-lambang ini Jamboard Bapak Ibu ya, papan digital. Oke Bapak Ibu, itu tentang fitur-fitur yang ada di Google Meet. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait semua fitur deh yang ada di Google Meet. Maaf Bapak Ibu ya, izin dulu di sini azan, saya mute dulu. Azan Bapak Ibu, kita istirahat sejenak, mungkin sambil buka-buka. Yang mau ditanya, memikirkan. Halo, Buyet.